Perkenalkan, nama saya Natalis Lado Orang, NIM 2323701046, Prodi D3 Teknik Sipil kelas 1B. Di sini saya mempresentasikan Mekanika Rekayasa 1. Sejarah awal sistem satuan. Menurut sejarah, sejak zaman dahulu, kala orang telah melakukan pengukuran-pengukuran. Walaupun masih sangat sederhana, namun prinsip yang dipakai masih digunakan sampai sekarang. Yakni, mengukur adalah melakukan perbandingan antara benda yang diukur dengan benda yang dianggap standar. Pengukuran dilakukan pada umumnya dimaksudkan agar orang dapat berkomunikasi sesama secara kuantitatif dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, industri, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Karena pada saat itu sistem komunikasi masih sangat sederhana, maka setiap kelompok orang atau komunitas lambat laun memiliki sistem satuan sendiri yang sifatnya sangat lokal, dimengerti dan digunakan dalam lokasi sangat terbatas. Pengertian sistem satuan. Sistem satuan adalah suatu set atau aturan yang digunakan mengukur berbagai jenis besaran fisik seperti panjang masa, waktu, suhu, dan lain sebagainya. Sistem satuan digunakan untuk memastikan bahwa pengukuran yang dilakukan berbagai orang di seluruh dunia konsisten dan dapat dipahami. Dengan kata lain, satuan adalah bahasa universal. Sistem satuan internasional adalah sistem satuan atau besaran yang paling umum digunakan dalam sistem SI adalah bentuk modern dari sistem metrik. Sistem satuan internasional dalam fisika dibagi menjadi dua, yaitu satuan pokok dan satuan turunan. Jenis-jenis sistem satuan. Ada beberapa jenis sistem satuan yang berbeda di seluruh dunia, tetapi yang paling umum dan luas dikenal adalah sistem satuan internasional SI. Berikut adalah beberapa jenis sistem satuan yang paling umum. 1. Sistem satuan internasional atau SI. 2. Sistem satuan imperial. 3. Sistem satuan metrik. 4. Sistem satuan teknis. 5. Sistem satuan kostum. Penerapan sistem satuan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan sistem satuan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena membantu kita mengukur dan komunikasikan berbagai jenis informasi dengan konsisten. Beberapa contoh penerapannya meliputi pengukuran waktu, ukuran panjang, berat, kapasitas, suhu, kecepatan, konsumsi bahan bakar, ukuran pakaian, keuangan, pengukuran energi. Pengertian faktor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Kata vektor berasal dari bahasa Latin yang berarti pembawa, dalam kurung karier, yang ada hubungannya dengan pengesaran. Vektor biasanya digunakan untuk menggambarkan perpindahan suatu partikel atau benda yang bergerak, atau juga untuk menggambarkan suatu gaya. Vektor merupakan sebuah konsep dalam pelajaran fisika yang berkaitan dengan materi lain seperti gerak, gaya, momentum, impuls, dan lain-lain. Dalam fisika, selain besaran pokok dan besaran turunan, dikenal juga besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor adalah besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah, sedangkan besaran skalar adalah besaran fisika yang hanya mempunyai nilai tetapi tidak mempunyai arah. Beberapa besaran vektor antara lain perpindahan, kecepatan, gaya, tekanan, medan, magnet, dan momentum. Besaran-besaran tersebut selalu dapat dikaitkan dengan arah kemana vektor itu bekerja. Jenis-jenis vektor. Terdapat beberapa jenis vektor dalam matematika dan fisika tergantung pada sifat dan karakteristiknya. Beberapa jenis vektor yang umumnya dikenal meliputi vektor geometri, vektor unit, vektor skalar, vektor bebas, vektor positif negatif, vektor berdimensi, vektor linear, vektor polar dan vektor kartesian, vektor percepatan dan kecepatan, vektor bersifat fisik. Penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Vektor adalah
konsep matematika yang digunakan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di sini beberapa contoh penerapannya. Navigasi dan peta, grafik dan animasi komputer, analisis gerakan, teknologi penerbangan, desain arsitektur dan konstruksi, pengolahan sinyal, ekonomi dan keuangan, robotika, pertanian dan pemetaan tanah, ilmu pengetahuan alam. Pengertian gaya. Gaya adalah suatu yang menyebabkan deformasi atau perubahan bentuk atau wujud dari yang baik menjadi kurang baik pada suatu struktur. Gaya dalam ilmu fisika adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Jenis-jenis gaya. Gaya-gaya kuliner atau kuliner forces adalah gaya-gaya segaris kerjanya terletak pada suatu garis lurus. Contohnya, anak-anak P1, P2, P3 kuliner. Gaya-gaya sejajar adalah gaya-gaya yang garis kerjanya sejajar satu sama lain. Atau anak-anak ke bawah, P1, P2, P3. Gaya-gaya koplaner. Koplaner forces adalah gaya-gaya garis kerjanya terletak pada suatu bidang rata. Jenis-jenis gaya. Gaya-gaya ruang atau three-dimensional system of forces adalah gaya-gaya bekerja di dalam ruang 3 dimensi, seperti gambar di bawah ini. Gaya-gaya konkuren atau concurrent forces adalah gaya-gaya garis kerjanya melalui sebuah titik, sebaliknya jika tidak melalui sebuah titik dinamakan non-konkuren. Contoh gambar seperti di bawah ini. Resultan gaya. Resultan gaya adalah satu gaya yang menggantikan atau mewakili beberapa gaya atau elemen. Metode menghitung resultan gaya. 1. Penjumlahan seperti gambar di bawah ini. Pengurangan seperti gambar di bawah ini. Metode segitiga seperti gambar di bawah ini. Metode parallelogram seperti gambar di bawah ini. Samaan kesetimbangan dapat ditulis sebagai berikut. Sigma FA sama dengan 0, jumlah keseluruhan gaya horizontal sama dengan 0. Sigma VF sama dengan 0. Jumlah keseluruhan gaya vertikal sama dengan 0. Sigma FM sama dengan 0. Jumlah keseluruhan gaya momen sama dengan 0. Perjanjian tanda gaya horizontal. Arah ke kanan nilainya gayanya positif, sedangkan ke arah kiri nilai gayanya negatif. Gaya vertikal. Arah ke atas nilai gayanya positif, sedangkan arah ke bawah nilai gayanya negatif. Gaya momen. Rotasi momen berlawanan arah jarum jam, maka nilai gayanya negatif. Sedangkan rotasi momen searah jarum jam, maka nilai gayanya positif. Jenis-jenis struktur. Balok, beam, rangka bidang, plan terus, rangka ruang, spectrus, portal bidang, plan frame, portal ruang, spec frame. Pengertian tumpuan atau perletakan. Tumpuan merupakan tempat perletakan konstruksi atau dukungan bagi konstruksi dalam meneruskan gaya-gaya yang bekerja ke pondasi. Tumpuan sendi. Tumpuan sendi mampu memberikan reaksi arah vertikal dan reaksi arah horizontal atau terdapat dua buah variabel yang akan diselesaikan dalam kurung RV dan RA. Tumpuan sendi ini tidak dapat menahan momen, seperti gambar di bawah ini. Tumpuan roll adalah tumpuan yang dapat bergeser ke arah horizontal, sehingga tumpuan ini tidak dapat menahan gaya horizontal. Tumpuan roll hanya mampu memberikan reaksi arah vertikal, artinya tumpuan hanya dapat menahan gaya vertikal saja, sehingga hanya terdapat satu buah variabel yang diselesaikan, atau RV. Tumpuan ini pula tidak dapat menahan momen, seperti gambar di bawah ini. Tumpuan jepit. Tumpuan jepit berupa balok
yang terjepit pada tiang kolom seperti ditunjukkan gambar di atas, di mana tumpuan ini mampu memberikan reaksi terdapat gaya vertikal, gaya horizontal, bahkan mampu memberikan reaksi terhadap putaran momen, sehingga pada tumpuan jepit terdapat 3 buah reaksi, RV, RH, momen, seperti gambar di bawah ini. Benar, menurut SNI 1727.2.2020, macam beban dibagi menjadi 01 beban mati, dead load, 02 beban hidup, live load, 03 beban gempa, bertakwe load, 04 beban angin, wind load, 05 beban khusus, special load. Aturan dalam menggambar diagram gaya dalam. Beberapa aturan dalam penggambaran diagram gaya dalam. 1. Saat menggambar diagram gaya dalam normal atau N, daerah positif berada di atas garis netral atau GN, sedangkan daerah negatif berada di bawah garis netral GN. 2. Saat menggambar diagram gaya dalam lintang atau D, daerah positif berada di atas garis netral, sedangkan daerah negatif berada di bawah garis netral. 3. Saat menggambar diagram gaya dalam momen atau M, daerah positif berada di bawah garis netral, sedangkan daerah negatif berada di atas garis netral. Contoh soal. Pada contoh soal 5 ini merupakan lanjut dari contoh soal 2 dan 4 yang telah dibahas sebelumnya. Gambarkan gaya dalam normal N, gaya dalam lintang D, dan gaya dalam momen M, seperti gambar di samping ini. Diagram gaya dalam gambar di bawah ini. Bila jumlahkan nilainya adalah 2 ton, sesuai dengan nilai beban P yang bekerja pada titik C. Diagram gaya dalam momen M, seperti gambar di bawah ini. Beban merata. Beban terbagi adalah muatan yang tidak tertuju pada satu titik, tetapi berbagi pada bagian atau seluruh elemen struktur tersebut. Untuk beban terbagi dalam mekanika rekayasa, biasanya diklasifikasikan menjadi 2, yaitu 1. Beban terbagi rata persegi. Beban terbagi rata persegi adalah beban atau muatan yang terbagi merata sepanjang benda tersebut. Contohnya, beban sendiri, balok, plat lantai, rangka atap, dan lain-lain. Contoh seperti gambar di samping. Beban terbagi segitiga. Beban terbagi segitiga adalah beban atau muatan yang terbagi berupa bidang segitiga. Contohnya beban konsol, beban cantilever, beban ledakan, beban mobil yang berhenti mendadak. Contoh seperti gambar di samping. Contoh soal dan pembahasan. Suatu konstruksi balok sederhana dengan bentang L sama dengan 5 meter dibebani beban yang terbagi rata sebesar Q sama dengan 10 ton atau meter. Seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, hitunglah reaksi perletakan yang terjadi dan hitung pula gaya dalam NDM serta gambarkan diagram NDM. Seperti gambar di bawah ini, posisi atau letakan dari beban terpusat Q adalah berada pada pusat beban merata tersebut. Berdasarkan gambar konstruksi simpel beam di atas, dapat diketahui tipe beban merata di atas adalah beban merata berbentuk persegi panjang, sehingga titik berat dari persegi panjang adalah 1/2 L sama dengan 1/2 dalam kurung 5,0 meter sama dengan 2,5 meter. Step 1. Ubah beban merata menjadi beban terpusat agar mempermudah perhitungan reaksi perletakan. Q sama dengan Q kecil kali L. Artinya beban merata Q bekerja sepanjang. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.